Jadi kalau mau berbuat baik jangan ditunda. Karena bertemunya kita dengan ladang amal itu Allah yang mempertemukan. Dan belum tentu ada umur untuk melakukan kebaikan lanjutan. Dan ada satu lagi, setan itu selalu menipu, membohongi kita agar kita tidak jadi melakukan kebaikan. Begini, kalau kita sudah niat untuk berbuat baik, kita cerita fiksi hasil dari konferensi internasional para setan sedunia, disepakati ada satu patah kata yang sangat efektif untuk menipu manusia di negara manapun, yaitu entar, sebentar ya. Ayo ke masjid sebentar Bu, udah ngaji belum? Sebentar. Menunda itu adalah ciri yang paling khas dari tipu daya setan supaya kita tidak kebagian amal soleh. Makanya kalau bertemu dengan ladang amal, sadari bahwa ini adalah kesempatan yang belum tentu ada kesempatan lainnya. Seperti kotak infak, tidak semua kotak infak lewat di depan kita, benar? Kita tunda, nanti saja saya pas turun sedekahnya, pas turun kedorong-dorong, nanti aja saya di luar lah sedekah kalau ada yang memerlukan bantuan. Kita kehilangan kesempatan dan pagi itu tidak akan pernah ketemu lagi. Seperti sholat barusan, sholat asar, tidak akan jumpa lagi dengan sholat asar barusan sampai kapanpun juga. Karena setiap waktu ada bagian-bagiannya. Ini kan seperti air yang mengalir, waktu itu lewat saja. Kalau kita barusan tidak sholat asar berjamaah, misal, kita tidak akan kebagian lagi sholat asar yang barusan. Kalau tadi malam kita tidak tahajud, tidak ada lagi tuh tadi malam tahajud. Dan belum tentu nanti malam kita masih hidup. Oleh karena itulah kalau ketemu dengan ladang amal, jangan ditunda. Hati terlintas, baca Quran, kesempatan ada, buka Quran. Baca. Nanti hadirin, kalau hati sudah peka ya, itu lintasan-lintasan hati mengajak kebaikan itu keras suaranya. Ada yang mengatakan, kenapa ya kok saya berat sekali membaca Al-Quran? Kalau kita berat melihat yang halal, artinya kita sering melihat yang haram. Kalau mata ini senang sekali melihat yang diharamkan, dia akan berat untuk melihat yang dihalalkan. Sama telinga yang senang sekali kepada sesuatu yang tidak manfaat atau dosa, akan berat untuk mendengarkan kebenaran. Berkumpul dengan ahli maksiat kuat sekali, maka akan berat berkumpul dengan ahli kebenaran. Emang begitu? Hadirin, jangan menyia-nyiakan kesempatan beramal. Termasuk ada orang tua, selagi ada itu ladang itu. Pasti setan menunda-nunda kita untuk telepon orang tua, untuk ketemu orang tua. Kalaupun ketemu jadi sebentar, kalaupun ketemu kita punya aktivitas sendiri. Tapi ibu saya sudah sepuh, misal kata seseorang, kok ngomongnya rewel banget? Memang itu dunianya. Kita waktu kecil rewel tidak? Gimana? Orang tua senang gak lihat kita rewel? Karena orang kalau makin tua, saya baca itu salah satu di antaranya adalah kembali ke masa kekanak-kanakannya di antaranya. Dan ada sesuatu dorongan untuk mengkomunikasikan sesuatu. Mungkin dari rasa sepinya, dari kebutuhan psikologisnya, sehingga bicara, cerita ini, cerita itu. Padahal tiap ke rumah ceritanya sama, ya dengerin saja. Ibu aja dulu nggak pernah bosan kita dengar kita cerita, betul? Ladang kalau ketemu orang tua, ya jangan sia-siakan. Kalau orang tua sudah tiada, yang ada hanya penyesalan.